Soal-soal yang saya berikan ini adalah soal-soal otomatis yang bisa Bapak Ibu kerjakan dan latihan ketika Bapak Ibu untuk mempersiapkan UKPPG. Jadi sangat mudah dan sangat efektif sekali ya. Jadi dimanapun Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Dan kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat hasilnya langsung apakah jawaban Bapak Ibu itu benar atau salah. Sampai soal ke-25 tinggal Bapak Ibu klik aja selesai di sini. Nanti akan muncul skornya. Nah, ini adalah skornya 8/25, akurasinya 32%, kemudian benarnya 8, salah 2 dan dilewati 15 karena tadi kita melewati 15. Jadi silakan Bapak Ibu mencoba mengerjakan soal-soal yang saya berikan ini, kemudian silakan selesaikan sampai akhir yaitu sampai 25 dan mendapatkan skor berapa. Kalau misalkan kurang memuaskan sampai 25, silakan Bapak Ibu ulangi lagi sampai Bapak Ibu mendapatkan skor maksimal yaitu 25/25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kang Uye Channel. Channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan bagikan soal uji pengetahuan atau UP guru tertentu tahun 2025. Tentunya untuk soal-soal uji pengetahuan atau UP ini untuk Bapak Ibu yang akan mempersiapkan UKPPG setelah Bapak Ibu melampaui atau mengerjakan modul 1, 2, dan 3 pada pembelajaran mandiri di RGTK. Untuk soal-soal uji pengetahuan ini akan saya berikan yaitu tentang materi modul 1 prinsip UBD. Tentunya untuk soal-soal ini akan ada jawaban dan pembahasannya. Bagaimana soal-soal dan jawabannya dan pembahasannya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Nah, sebelum Bapak Ibu kita akan mengerjakan soal-soal uji pengetahuan atau contoh-contoh soal uji pengetahuan. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah mempelajari atau menyelesaikan ya modul 1, modul 2, dan modul 3, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan juga filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, tampilan untuk modul 1, 2, dan 3 yang telah tervalidasi akan tampil seperti ini, yaitu warnanya hijau selesai, kemudian sampai di sini juga selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu akan mengerjakan yaitu namanya UKPPG atau uji kompetensi peserta PPG tahun 2025. Nah, untuk tombol UKPPG sendiri belum bisa daftar karena belum ada waktunya atau jadwal yang telah ditentukan. Untuk itu, selagi Bapak Ibu menunggu daftar UKPPG bisa terbuka, Bapak Ibu terlebih dahulu mempelajari modul-modul antara modul 1, modul 2, dan modul 3. Tentunya di dalam UKPPG ini nanti akan ada UP dan juga UKIN ya, yaitu uji pengetahuan dan juga uji kinerja yaitu praktek pembelajaran. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba mempelajari yaitu tentang soal-soal UP atau uji pengetahuan tentang pembelajaran mendalam dan asesmen. Untuk pembelajaran mendalam dan asesmen sendiri yaitu ada 4 topik, yaitu prinsip understanding by design atau BD, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian pendekatan teaching at the right level, lalu yang terakhir adalah pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, kali ini saya akan mencoba mencontohkan soal-soal uji pengetahuan yaitu tentang UBD atau understanding by design. Nah, ini adalah soal-soal latihan yang Bapak Ibu bisa kerjakan untuk persiapan UKPPG atau uji pengetahuan ketika Bapak Ibu setelah menyelesaikan modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, untuk soal-soal ini saya berikan yaitu tentang modul 1 prinsip pendekatan UBD atau understanding by design. Nah, ini saya buatkan soalnya. Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini A, B, C, D, dan E. Tinggal Bapak Ibu nanti silakan klik kemudian bisa berikutnya. Dan kemudian di sini nanti ada keterangan bisa salah ataupun tidak. Jadi ada keterangan salah dan benarnya ya. Jadi nanti untuk file-file ini juga akan saya berikan di akhir untuk Bapak Ibu bisa mencoba melatih uji pengetahuan ini ketika Bapak Ibu akan mempersiapkan UKPPG ya. Ini nomor pertama adalah seorang guru kimia, Ibu Aisyah akan mengajar unit tentang laju reaksi. Sebelum merencanakan aktivitas lab atau memilih soal latihan, ia terlebih dahulu merumuskan tujuan akhir. Siswa akan mampu sebagai seorang insinyur pabrik mengusulkan cara untuk mempercepat atau memperlambat reaksi kimia tertentu demi efisiensi dan keamanan.
Setelah itu, ia merancang sebuah proyek di mana siswa harus menganalisis studi kasus kecelakaan akibat industri laju reaksi yang tidak terkendali. Proses berpikir Ibu Aisyah ini paling tepat menggambarkan prinsip. Nah, silakan Bapak Ibu dicoba dicek dulu di sini ya. Pilihan jawabannya A. Fokus pada aktivitas praktikum atau lab center, kemudian elemen Werto, kemudian 6 segi pemahaman, six fact of understanding, kemudian pembelajaran berbasis masalah atau PBL, dan yang terakhir adalah backward design atau desain mundur. Nah, kalau misalkan kita melihat untuk project di sini ya, jadi jawabannya adalah E. Coba sekarang kita untuk klik ya jawaban E ini. Nah, benar sekali jawabannya adalah E ya. Jadi di sini nanti akan ada pembahasannya juga. Ini adalah inti dari backward design. Memilih dengan tujuan akhir yaitu tahap 1 untuk UBD ya. Kemudian menentukan bukti yang dapat diterima yaitu masuk ke dalam tahap 2, analisis studi kasus dalam prinsip UBD, dan kemudian merencanakan pengalaman belajar yaitu pada tahap 3 pada prinsip UBD atau pendekatan UBD seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh nomor soal 1 ya. Kemudian berikutnya tinggal kita klik aja di sini ya berikutnya. Nah, nanti di sini akan muncul 2/25, artinya soal kedua dari 25 soal ya. Di sini kita lihat untuk pertanyaannya. Dalam sebuah workshop UBD, seorang guru berkata, "Saya mengajar tentang kerajaan Majapahit." Fasilitator kemudian bertanya, "Itu topiknya, tapi apa pemahaman abadi enduring understanding yang Anda ingin siswa bawa pulang bahkan setelah mereka lupa nama raja-rajanya? Manakah di antara jawaban berikut yang paling memenuhi kriteria sebagai enduring understanding?" Nah, ini kalau misalkan kita melihat untuk jawabannya atau pilihan jawaban ini adalah yang paling benar adalah A. Akan tetapi kita mencoba di sini memilih jawaban yang salah ya. Kalau misalkan memilih jawaban yang salah, apakah nanti dikoreksi juga untuk jawabannya di sini? Kita contohkan di sini kita memilih B ya. Nah, betul sekali ya. Jadi kalau misalkan kita memilih jawaban yang salah, nanti di sini ada keterangan kurang tepat. Jadi nanti ada pilihan jawaban yang benar seperti itu. Jadi soal-soal yang saya berikan ini adalah soal-soal otomatis yang bisa Bapak Ibu kerjakan dan latihan ketika Bapak Ibu untuk mempersiapkan UKPPG. Jadi sangat mudah dan sangat efektif sekali ya. Jadi dimanapun Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Dan kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat hasilnya langsung apakah jawaban Bapak Ibu itu benar atau salah. Nah, ini yang benar adalah A. Sistem politik dan ekonomi yang kompleks dapat menyatukan wilayah yang beragam, tetapi juga rentan terhadap perpecahan internal. Nah, ini jawaban yang paling benar adalah A ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ini juga sama ya, tinggal Bapak Ibu pilih aja A, B, C, D, atau E ya. Di sini kita baca, seorang guru biologi ingin siswanya mengeksplorasi Big ID, bahwa semua bentuk kehidupan saling bergantung satu sama lain dalam sebuah ekosistem. Manakah di antara berikut ini yang merupakan essential question, pertanyaan esensial yang paling kuat untuk memandu unit ini? A. Apakah fotosintesis itu? Kemudian siapa yang disebut sebagai produsen dalam rantai makanan? Sebutkan komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem. D. Di mana habitat dari harimau Sumatera? Dan yang E. Apa yang terjadi jika satu spesies punah dari sebuah rantai makanan? Nah, jawaban yang paling benar di sini adalah E ya, yaitu apa yang terjadi jika satu spesies punah dari sebuah rantai makanan. Kita coba cek jawabannya. Ya, benar jawabannya adalah E. Pertanyaan ini terbuka, memprovokasi pemikiran tingkat tinggi, analisis, prediksi, mendorong penyelidikan, dan tidak bisa dijawab dengan iya atau tidak. Ini akan memandu siswa menuju pemahaman besar. Jadi ini adalah karakteristik UBD atau prinsip UBD ya, understanding by design. Baik, berikutnya untuk soal keempat ya. Dalam unit bahasa Indonesia tentang puisi, Ibu Ratna ingin menilai pemahaman siswa tentang makna konotatif. Tugas kinerja, performance teks, manakah yang paling otentik dan efektif untuk menilai hal ini? Nah, sedikit saya berikan bocoran untuk Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan deskriptif, kemudian pertanyaan studi kasus yang panjang, itu biasanya ya Bapak Ibu, sekali lagi, biasanya itu jawabannya adalah panjang pula. Nah, kalau misalkan kita melihat untuk pertanyaan ini, Pak, jawaban yang paling panjang adalah C. Nah, kalau misalkan kita cek di sini apakah benar jawabannya C, kita klik. Ya, betul sekali jawabannya adalah C. Akan tetapi jawaban seperti ini, jawaban yang menebak seperti ini bukan jawaban yang sebenarnya. Jadi ini adalah jawaban pilihan yang Bapak Ibu mendesak ketika waktu sudah mepet.
Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih waktunya panjang, silakan baca soalnya, kemudian jawab dengan pemahaman yang sudah Bapak Ibu ketahui dalam mempelajari modul 1 sampai modul ketiga. Nah, ini hanya solusi atau alternatif yang bisa Bapak Ibu berikan ya, yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika Bapak Ibu waktunya mepet sekali, yaitu ketika ada jawaban deskriptif, naratif maupun studi kasus, silakan Bapak Ibu memilih jawaban yang paling panjang seperti itu ya. Baik, kita berikutnya ke soal kelima. Ini juga sama Bapak Ibu ya. Kalau misalkan menemukan jawaban seperti ini, tinggal kita coba klik aja yang C ya. Kita benar. Nah, ini jawabannya adalah C. Jadi rata-rata ya, rata-rata sekali lagi untuk jawaban yang paling benar itu adalah jawaban yang paling panjang. Tentunya ini tidak 100% benar, akan tetapi ini hanya alternatif saja untuk Bapak Ibu ketika waktu sudah mepet ya. Baik, berikutnya ini soal ke-6 sampai dengan 20 dari 25 ya. Dalam pelajaran sejarah, setelah mempelajari revolusi industri dari sudut pandang para pemilik pabrik dan inovator, guru meminta siswa untuk menulis sebuah entry buku harian dari sudut pandang seorang anak yang bekerja di pabrik tekstil pada masa itu. Tugas ini secara spesifik dirancang untuk mengembangkan dan menilai segi pemahaman. Nah, ini termasuk pada segi pemahaman apa? Untuk yang nomor 6 ini ya. Ada perspektif, kemudian penjelasan, empati, pengetahuan diri, dan aplikasi. Nah, silakan Bapak Ibu memilih untuk pilihan jawabannya ini. Kalau misalkan pilihan yang jawabannya benar itu adalah empati ya. Kita coba cek untuk empati. Ya, jawabannya benar adalah empati ya. Kita klik berikutnya untuk soal ke nomor 7. Untuk elemen H, hook dan hold dalam kerangka Werther, seorang guru fisika memulai unit tentang optik dengan menunjukkan trik sulap sederhana menggunakan cermin dan menantang siswa untuk mencari tahu rahasianya selama unit berlangsung. Mengapa pendekatan ini efektif? Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Karena ini adalah cara untuk melakukan pre-assessment tanpa siswa sadari. Kemudian yang B, karena ini memastikan semua materi akan diajarkan secara mendalam. Karena ini menunjukkan kepada siswa bahwa fisika itu mudah. Karena ini menciptakan misteri dan memprovokasi rasa ingin tahu intelektual siswa. Dan kemudian yang terakhir adalah karena semua siswa menyukai pertunjukan sulap. Nah, ini silakan Bapak Ibu memilih untuk jawaban soal nomor 7 ini ya. A, B, C. Coba kita memilih untuk jawaban C. Nah, ini kurang tepat ya. Di sini ada alasan kurang tepatnya. Justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwa fisika memiliki aspek yang menarik dan misterius yang layak untuk diselidiki, bukan menyederhanakannya. Nah, kemudian di sini karena ini menciptakan misteri dan provokasi rasa ingin tahu intelektual siswa. Nah, ini ada pembahasannya ya. Yaitu elemen hook bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan membuat mereka tertarik pada topik. Trik sulap menciptakan sebuah teka-teki yang merangsang rasa ingin tahu dan memberi siswa alasan yang menarik untuk mempelajari prinsip-prinsip topik. Nah, ini adalah soal nomor 7 dari soal 25 soal ya. Kita klik berikutnya. Nah, kemudian di sini ada Werther ya. Di sini ada materi untuk yaitu tentang UBD-nya ya. Dalam sebuah unit pembelajaran, guru memberikan siswa sebuah rubrik penilaian untuk proyek akhir mereka di hari pertama. Selain itu, ia menyediakan daftar sumber daya, artikel, video, situs web yang relevan dan mengadakan sesi workshop singkat tentang cara mengutip sumber dengan benar. Tindakan-tindakan ini paling sesuai dengan elemen Werther yang mana? Nah, ada E, equipment. Yang E, equip, experience, explore, melengkapi, memberi, pengalaman, mengeksplorasi. Kemudian W, where and why. Ya, kemudian yang H, hook dan hold. Yang O, organize, dan T, tailor. Jawaban yang paling benar adalah silakan dipilih. Kita cek coba yang A ya. Nah, betul sekali jawabannya adalah A ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk soal-soal yang saya berikan ini adalah soal-soal otomatis ya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih A, misalkan nanti di sini ada langsung jawabannya, benar ataukah salah, dan juga ada pembahasannya. Jadi memudahkan Bapak Ibu untuk melatih pemahaman-pemahaman yang ingin Bapak Ibu kerjakan ketika mengerjakan soal-soal UP atau uji pengetahuan. Kemudian kita klik berikutnya untuk soal berikutnya, yaitu nomor soal 9. Nah, tinggal Bapak Ibu cari saja, pilih ya. Untuk nomor soal 9 ini jawabannya, kemudian silakan klik berikutnya dan sampai seterusnya kita coba sampai berikutnya ya. Di sini kita coba cek berikutnya. Nah, kita coba sampai akhir ke nomor 25 ya.
Nanti silakan Bapak Ibu kerjakan dan melatih soal-soal ini untuk persiapan UKPPG atau uji pengetahuan ya. Untuk Bapak Ibu melatih apakah sejauh mana Bapak Ibu memahami tentang modul 1 yaitu tentang prinsip UBD. Nah, ini saya contohkan untuk yang terakhir nomor soal 25 ya. Seorang kepala sekolah sedang mengevaluasi RPP yang dirancang dengan kerangka UBD. Manakah dari red flag atau tanda bahaya berikut yang paling menunjukkan adanya ketidakselarasan misjudgment dalam desain tersebut ya? Yang pertama, tugas kinerja di tahap 2 terlihat sangat menantang dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk diselesaikan. Kemudian yang B, hanya ada satu pertanyaan esensial yang tercantum untuk seluruh unit. Kemudian yang C, rencana pembelajaran di tahap 3 tidak mengikuti urutan bab dalam buku teks. Kemudian yang keempat, tahap 1 menyebutkan tujuan pemahaman tentang argumen persuasif ya, yaitu tetapi asesmen di tahap 2 hanya berupa tes pilihan ganda tentang identifikasi majas dan aktivitas di tahap 3 sebagai besar adalah siswa menonton film. Nah, coba kita klik ya untuk jawaban yang C ini atau yang D ini ya, yang D kita klik. Ya, benar sekali, ini jawaban yang paling tepat atau paling benar. Ini adalah contoh ketidakselarasan yang parah. Asesmen tes majas tidak mengukur tujuan pemahaman argumen. Aktivitas menonton film tampaknya tidak mempersiapkan siswa untuk asesmen maupun tujuan. Ketiga tahap berjalan di jalurnya masing-masing. Jadi jawaban yang paling benar adalah D ya, yaitu tahap 1. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi untuk soal-soal ini saya berikan secara otomatis. Nanti ketika Bapak Ibu memilih jawabannya, nanti secara langsung ada pilihannya, yaitu apakah benar atau tidak. Langsung otomatis jawabannya ada ya. Kemudian ada juga pembahasannya. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu telah selesai untuk sampai soal ke-25, tinggal Bapak Ibu klik aja selesai di sini. Nanti akan muncul skornya. Nah, ini adalah skornya 8/25, akurasinya 32%. Kemudian benarnya 8, salah 2 dan dilewati 15 karena tadi kita melewati 15. Jadi silakan Bapak Ibu mencoba mengerjakan soal-soal yang saya berikan ini, kemudian silakan selesaikan sampai akhir yaitu sampai 25 dan mendapatkan skor berapa. Kalau misalkan kurang memuaskan sampai 25, silakan Bapak Ibu ulangi lagi sampai Bapak Ibu mendapatkan skor maksimal yaitu 25/25. Tinggal Bapak Ibu klik aja tinjau di sini ya. Nah, nanti untuk soal-soalnya ini nanti akan saya berikan. Jadi silakan Bapak Ibu DM ke IG saya yaitu IG Kang Uye, nanti akan saya balas dan akan saya kirim link soal-soal uji pengetahuan ini. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Silakan share kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Terima kasih, selamat mengerjakan, selamat melatih, dan selamat juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan modul-modul 1-3-nya. Dan tentunya silakan Bapak Ibu mempersiapkan untuk uji pengetahuan dan uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.